Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Lancaneru, teman-teman. Channel ini membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari, serta wisata, dan juga filosofi dan sedikit sejarah Nusantara, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat pada kita semua dalam edukasi atau pembelajaran diri bersama. Teman-teman, mulut beredarnya sebuah berita di medsos ya teman-teman. Itu untuk saat ini wilayah Demak, Pati, Kudus sampai ke Gerobokan itu sedang dilanda banjir. Detik-detik banjir bandang menerjang Kecamatan Gubuk, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, Selasa 6 Februari 2024. Banjir ini diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Senin malam karena curah hujan yang tinggi. Insiden tersebut membuat aliran air dari Sungai Tuntang melimpah ruah ke jalan raya hingga mengganggu aktivitas warga. Selain itu, banjir juga mengakibatkan ratusan rumah di 12 kecamatan di Gerobokan tergenang dan membuat warga terpaksa mengungsi. Jalur utama Semarang menuju Purwodadi atau sebaliknya dialihkan sementara waktu. Banjir ini diakibatkan oleh jebolnya tanggul dari Kali Tuntang. Wilayah yang paling parah terkena dampak banjir ini adalah daerah Demak. Meski begitu, daerah Pati sampai Gerobokan ya teman-teman, terutama di Kecamatan Toro, Purwodadi, dan Kecamatan Karangrayung itu juga terdampak yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Meskipun mengakibatkan banjir yang sebegitu dahsyatnya itu, tetapi kita semua tidak semua tahu Kali Tuntang itu seperti apa, teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang riwayat dari Kali Tuntang ini, teman-teman. Tetapi saya ingin mengucapkan ikut berhati atas musibah banjir ini, teman-teman. Semoga kita semua dapat hikmah dari musibah ini dan musibah ini cepat berlalu dan cepat pulih sama seperti sedia kala, teman-teman. Ya, kita lanjutkan videonya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita bersama, teman-teman. Kali Tuntang itu adalah kali yang mengalir yang berada di Provinsi Jawa Tengah, teman-teman, tepatnya di Kabupaten Semarang. Kali Tuntang ini mengalir sepanjang 106 km, teman-teman, melintasi kabupaten dan kota. Teman-teman, Kali Tuntang ini tepatnya berada di kota Salatiga, teman-teman. Mengalir melintasi atau melewati Kabupaten Gerobokan dan sampailah Kali Tuntang ini ke Kabupaten Demak, teman-teman. Buat kamu yang lagi puasa, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Daripada kamu gabut nungguin buka puasa, mending kamu tadarus. Tulis di kolom komentar ya. Kali Tuntang ini hulunya berada di Rawapening,
Salatiga atau kota Ambarawa, di bawah kaki Gunung Merbabu teman-teman. Tepatnya Gunung Merbabu itu ada di samping Rawapening atau di bawah sebelah selatannya teman-teman. Tercatat di dalam sejarah pada awal berdirinya Kerajaan Demak teman-teman, Kali Tuntang ini dibangun sebagai tempat transportasi yang sangat penting sekali pada waktu itu ya teman-teman. Teman-teman, pada zaman dulu sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat Jawa itu ketika memasuki waktu sholat itu membunyikan kentongan dan beduk teman-teman. Sedangkan suara kentongannya menggema itu menghasilkan suara yang berbeda. Kentongan dipukul berbunyi tong tong tong, tetapi gemanya itu berbunyi tang tang tang. Oleh karena itu tempat itu dinamakan Kali Tuntang. Oleh salah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut teman-teman, yaitu Kiai Putih, seorang ulama pengikut dari Pangeran Benowo, itu memberikan nama daerah itu sebagai nama Tuntang. Kali Tuntang pada masa itu memberi arti penting kepada Kerajaan Demak yang lagi membangun atau lagi awal-awal berdiri teman-teman. Karena banyaknya perahu dagang yang melintas di Sungai Tuntang pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Kali Tuntang itu sampai sekarang sudah terlupakan teman-teman. Tetapi pada masa awal berdirinya Kerajaan Demak Bintoro ini, Sungai Tuntang ini sangat berarti dan memberikan arti karena menjadi sarana transportasi dan perdagangan teman-teman. Hal itu berdampak positif untuk kemajuan dan untuk kemajuan perekonomian masyarakat Demak pada umumnya teman-teman. Teman-teman, sebagai jalur transportasi menuju ke Demak, Kali Tuntang itu memiliki aliran air yang sangat jernih sekali dan juga memiliki lebar 30 meter pada zaman itu, zaman awal berdirinya Demak. Bisa dibayangkan pada waktu itu bahwa sepanjang aliran Kali Tuntang ini banyak terdapat perahu-perahu atau rakit serta kapal-kapal dagang dan juga orang yang melakukan perjalanan ataupun yang menggunakan transportasi menuju ke Demak teman-teman. Teman-teman, konon menurut ceritanya bahwa untuk membangun Masjid Demak itu membutuhkan kayu jati dari hutan Kedung Jati, dibawa menggunakan rakit melalui Kali Tuntang ini menuju ke Demak. Dan konon menurut cerita orang-orang bahwa Mas Karebet atau Joko Tingkir waktu masih muda, yang masih seorang pendekar teman-teman, itu sering melewati Kali Tuntang ini menggunakan rakit menuju ke Demak teman-teman, atau sebaliknya dari Demak ke luar teman-teman. Bahkan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Mas Karebet atau Joko Tingkir ini di daerah Salatiga.
Bahkan di salah satu wilayah Sawalunto itu ada yang dinamakan sebagai wilayah Lintir. Terlepas dari semua cerita dan riwayat Kalituntang itu teman-teman, itu bisa dipastikan bahwa Kalituntang ini menjadi sumber mata air dan kehidupan dari zaman dulu hingga saat ini. Jika pada zaman Kesultanan Demak teman-teman, Kalituntang ini dijadikan sebagai jalur air teman-teman, jalur sungai. Tetapi untuk saat sekarang ini Kalituntang dijadikan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang berada di Kecamatan Tuntang teman-teman. Seiring berjalannya waktu, Kalituntang ini mengalami penyempitan ya teman-teman, karena semua itu juga ulah manusia juga, karena terjadinya pelebaran jalan, pelebaran lahan pertanian dan sebagainya, sehingga luas dari Kalituntang yang tadinya 30 meter itu terjadi penyempitan. Tulis di kolom komentar ya. Buat kamu yang lagi puasa, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Teman-teman, demikianlah sedikit cerita riwayat Kalituntang yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.